Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Direksi, Direktur Utama Bapak Erik Todi Chandra. Direktur, Bapak Amir Antolis. Kami menginformasikan bahwa salah satu Direktur Perseroan yaitu Ibu Prilly Budi Pasrafita Sutantio hari ini berhalangan hadir dikarenakan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Selanjutnya, Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Insinyur Fredianto Utomo. Komisaris Bapak Brian Rending. Komisaris Independen Ibu Anis Fahimah. Selain dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, rapat juga dihadirin perwakilan dari lembaga profesi penunjang sebagai berikut. Notaris, Ibu Kristina Dwi Utami yang akan membuat berita acara rapat hari ini. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan rekan. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan bahwa rapat mengacu pada tata tertib rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Harap Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham menaati tata tertib rapat yang telah tersedia di web Perseroan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 3. Quorum kehadiran dan keputusan rapat. Mata acara 1 sampai dengan 5. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 4. Tanya jawab. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam rapat hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 5. Hak suara. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, kepada Bapak Insinyur Fredianto Utomo selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan hormat kami persilakan untuk memimpin rapat ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Para direksi Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 2 Mei 2024 akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK 04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham terbuka. Dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garing POJK 04 garing 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16 garing 2020. Serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (XE) yang disediakan oleh PT Kastodian Sentral Efek Indonesia.
Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 serta untuk itu perseroan telah A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 April 2024. B. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini pada tanggal 23 April 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kastodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web perseroan. C. Melakukan pemanggilan pada tanggal 8 Mei 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh PT Adi Mitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 420.678.450 saham atau mewakili 87,46% dari 481 juta saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Karena itu ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan tadi telah terpenuhi. Oleh karena itu rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sedang mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pengembangan saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Mei 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dengan resmi dibuka dengan resmi pada pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih para pemegang saham yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.
kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023. 2. Persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Persetujuan pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan direksi. 4. Persetujuan pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan Dewan Komisaris. 5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perusahaan perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah tersedia di situs web perusahaan perseroan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Sesuai pasal 39 ayat 3 huruf A, POJK 15/2020, selanjutnya kami sampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan sebagai berikut. Secara umum di tahun 2023, perseroan belum menunjukkan kinerja yang berarti, oleh karena itu perseroan telah melakukan diversifikasi usaha dengan mengakuisisi PT Dwi Daya Swakarya yang memiliki 4 anak usaha di bidang pertambangan batubara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham perseroan, serta para undangan yang saya hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara rapat ini. Mata acara pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023. Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023 yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan untuk tahun buku 2023. Untuk itu kami persilakan Bapak Erik Tony Chandra selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. PT Singaraja Putra Tbk mampu menghadapi tantangan kondisi perekonomian saat ini. Perseroan tetap berkomitmen untuk terus mendorong kinerja positif bagi pertumbuhan bisnis perseroan secara khusus dan ekonomi negara Indonesia secara umum. Dengan dukungan Dewan Komisaris serta seluruh pemangku kepentingan, direksi terus memperkuat pengelolaan usaha dengan mengedepankan produk dan layanan yang unggul dan kompetitif. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan tahunan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang juga merupakan bagian dari kewajiban dalam menjalankan usaha perseroan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kinerja perseroan tahun 2023. Perseroan berhasil memperoleh angka pendapatan usaha pada tahun 2023 sebesar 297,4 miliar. Jika dibandingkan dengan target, pendapatan usaha perseroan mencapai 80,54% dari target yang ditetapkan dalam
Maaf, kami lanjutkan. Yang ditetapkan dalam RKAP Perseroan tahun 2023 yaitu sebesar 369,2 miliar. Sedangkan laba bruto sebesar 52,7 miliar dan tercapai 71,9% dari target. Perseroan mengalami rugi tahun berjalan sebesar 9,6 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat laba sebesar 10,6 miliar. Secara pembukuan, Perseroan mencatatkan kinerja menurun dengan tingginya liabilitas jangka pendek yang mengakibatkan nilai ekuitas lebih rendah dari tahun 2022. Namun peningkatan liabilitas merupakan upaya Perseroan dalam upaya melakukan perluasan usaha yang penggunaannya adalah untuk berinvestasi pada bidang usaha pertambangan batubara sebagai upaya Perseroan dalam memperkuat struktur dan kinerja usaha yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2023, inisiatif strategi yang dijalankan oleh Perseroan adalah dengan melepas kepemilikan atas saham PT Derum Indonesia. Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengakuisisi PT Dwi Daya Swakarya yang memiliki anak usaha di bidang pertambangan batubara. Kedua strategi yang dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk memberikan dampak dan kontribusi yang positif kepada Perseroan berupa peningkatan dalam pendapatan konsolidasi Perseroan yang diperoleh dari pembagian keuntungan laba bersih DDS dan entitas anak, juga untuk meningkatkan aset konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, terdapat juga tantangan yang mengikuti. Industri pengolahan kayu yang sangat dipengaruhi oleh tren pasar yang cepat berubah. Hal ini berefek terhadap fluktuasi harga bahan baku, permintaan pasar yang bervariasi, regulasi yang tidak stabil, persaingan pasar yang ketat, hingga perubahan teknologi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan dituntut untuk mempunyai sifat adaptabilitas yang tinggi, pemantauan yang cermat terhadap tren pasar, serta kemampuan dalam mengambil tindakan secara tepat. Perseroan harus proaktif dalam menghadapi tantangan pasar dan tetap menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki. Direksi berusaha untuk senantiasa mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti memantau tren pasar, mengelola risiko, memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai efisiensi keuangan yang lebih tinggi. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap lini organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta standar terkait GCG baik secara nasional maupun internasional. Direksi menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan, serta rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Direksi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya yang telah dilakukan seluruh karyawan sepanjang tahun 2023. Seluruh pencapaian ini akan menjadi fondasi bagi Perseroan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaik di masa yang akan datang. Melengkapi laporan tahunan ini akan disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023. Untuk itu kepada Bapak Fredianto Utomo selaku Komisaris Utama Perseroan, kami persilakan. Terima kasih Pak Erik Tony Chandra, pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, PT Singaraja Putra Tbk dapat melalui tahun 2023 yang penuh dinamika dan tantangan. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh direksi di tahun buku 2023. Laporan Dewan Komisaris ini meliputi penilaian kami atas kinerja direksi dalam pengelolaan Perseroan, juga pandangan kami atas prospek usaha yang disusun oleh direksi, dan pengawasan kami atas penerapan tata kelola Perseroan yang baik di lingkup Perseroan.
Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama tahun 2023, terlihat dari hasil penilaian kinerja direksi yang secara keseluruhan dapat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perseroan dan ukuran lain yang telah ditetapkan. Perekonomian nasional masih mempengaruhi keberhasilan kinerja perseroan, namun direksi telah membuktikan upaya memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan dengan melakukan divestasi anak usaha, yaitu PT The Room Indonesia atau TRI dan mengakuisisi PT Dwi Daya Swakarya yang memiliki anak usaha di bidang pertambangan batu bara. Proses tersebut dianggap Dewan Komisaris sebagai langkah cerdas untuk memperkuat struktur dan kinerja perseroan di tahun mendatang. Setelah mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja perseroan untuk tahun 2024, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung target keuangan dan operasional yang ditetapkan direksi. Dewan Komisaris memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perseroan secara umum telah dilakukan dengan baik. Secara berkesinambungan, perseroan telah melakukan penyempurnaan baik untuk kebijakan, proses, dan juga kualitas sumber daya manusia serta governance outcome. Akhir kata, izinkan saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan seluruh jajaran direksi dan karyawan perseroan yang telah berdedikasi dan bekerja keras sehingga perseroan dapat menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2023. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, loyalitas, dan dukungan tanpa henti sehingga perseroan dapat terus bertumbuh walau dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kami berharap dapat terus membina hubungan dan kerjasama yang baik, sehingga diharapkan perseroan dapat senantiasa optimis meraih pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang dan memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan perseroan tahun buku 2023 yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan untuk tahun 2023, di mana penjelasan yang lebih terperinci telah dimuat dalam laporan tahunan perseroan tahun buku 2023. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan tersebut. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kesei, pengajuan pertanyaan dan pendapat silakan melalui aplikasi Isi Kesei. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kesei yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, silakan mengangkat tangan.
Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kesei, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi-kesei. Terima kasih, dapat kami laporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Mata acara kedua rapat ini, persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2024. Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Johan Malunda Mustika dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Selanjutnya untuk audit laporan perseroan tahun buku 2024, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik dengan kriteria akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut harus independen dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di otoritas jasa keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut, berikut syarat-syarat penunjukannya, termasuk pemberhentiannya dan penggantiannya. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kesei, pengajuan pertanyaan dan pendapat silakan melalui aplikasi isi-kesei. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi-kesei yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kesei, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi-kesei. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Mata acara ketiga, persetujuan pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan direksi. Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami sampaikan bahwa susunan direksi perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut. Direktur Utama, Bapak Erik Tony Chandra. Direktur, Bapak Amir Antolis.
Direktur Ibu Prilly Budi Pasafrita Sutantio. Adapun masa jabatan anggota direksi perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2028. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Prilly Budi Pasafrita Sutantio selaku Direktur Perseroan tertanggal 6 Mei 2024. Dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 8 Mei 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menerima pengunduran diri Ibu Prilly Budi Pasafrita Sutantio selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam perseroan. Menetapkan susunan anggota direksi perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Erik Tony Chandra, Direktur Bapak Amir Antolis, memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan garing menyatakan keputusan mengenai susunan anggota direksi perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris. Dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang. Setelah melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kese, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi Isi Kese. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kese yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko garing abstain, silakan untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kese, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kese. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko garing abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Mata acara keempat, persetujuan pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan Dewan Komisaris. Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami sampaikan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Fredianto Utomo, Komisaris, Bapak Brian Randing, Komisaris Independen, Ibu Anis Fahimah. Adapun masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2028. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Anis Fahimah selaku Komisaris Independen Perseroan tertanggal 6 Mei 2024 dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 8 Mei 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka diusulkan kepada rapat untuk mengangkat Bapak Dr. Andes
Wisono Prasetyo selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menerima pengunduran diri Ibu Anis Fahimah selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam perseroan. B. Mengangkat Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya rapat ini. C. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun 2028 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Fredianto Utomo. Komisaris Bapak Brian Randing. Komisaris Independen Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan garing menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris. Dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkenalkan diri calon anggota Dewan Komisaris baru yang diusulkan tersebut kepada para pemegang saham, maka kami meminta pembawa acara untuk membacakan riwayat hidup yang bersangkutan. Kami akan membacakan riwayat hidup Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo. Dr. Andes Wisono Prasetyo, usia 59 tahun, kewarganegaraan Indonesia, domisili Jakarta Barat, DKI Jakarta. Riwayat pendidikan, Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 1988. Riwayat jabatan, menjabat sebagai Kepala Grup Auditor, Kantor Akuntan Pabrik Dr. Andes Johan Malonda dan rekan, pada tahun 1986 sampai tahun 1993. Menjabat sebagai Finance Controller Grup Oroban Perkasa pada tahun 1993 sampai tahun 2002. Entrepreneur di bidang ekspedisi tracking pada tahun 1995 sampai saat ini. Demikian pembacaan riwayat hidup Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo telah selesai. Dan kepada Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo dimohon dapat berdiri sejenak. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi kesei pengajuan pertanyaan atau pendapat, silakan melalui aplikasi isi kesei. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi kesei yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko garing abstain, silakan untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi kesei, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi kesei. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko garing abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
Kepada Bapak Dr. Andes Wisono Prasetyo, kami persilakan untuk maju dan duduk pada kursi yang telah disediakan di depan bersama dengan direksi dan komisaris. Mata acara kelima rapat. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf D dan pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebanyak-banyaknya Rp183.600.000 untuk mempermudah pemberian gaji dan atau tunjangan lainnya kepada direksi perseroan yang selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menetapkan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya Rp183.600.000. B. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi ISI-KSE, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi ISI-KSE. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham, oleh karena tidak ada pengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan untuk pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi ISI-KSE yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko garing abstain, silakan untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi ISI-KSE, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi ISI-KSE. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko garing abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, maka rangkaian acara rapat ini telah selesai. Dan selanjutnya saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 10.52 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih.